Bincang pulang kerja. Halo teman kerja. Gimana kabar kalian? Balik lagi di segmen Bincang Pulang Kerja. Bicara bareng Indri, Cici. Alvin Dan Bintang. Oke. Kenapa kita punya segmen Bincang Pulang Kerja nih guys? Karena emang kita tiap hari ini realnya kita kayak gini. Imagine juga kayak gini guys. Seru. Ketemu itu orang-orang ini lagi, orang-orang ini lagi. Hadapan juga persis kayak gini cuy. Jadi Jadi pulang ngobrol kantor. sepanjang kerja juga Ini Ini lagi. lagi gitu. Dan kita biasanya kalau pulang kerja gak langsung pulang, kita ada bincang-bincang sedikit dulu, ngobrol. Seru-seruan dulu sebelum kita Iya, balik. ngobrol-ngobrol santai aja Yoi. gitu. Nah, kira-kira apa nih yang mau kita bahas sore ini? Akhir-akhir ini kan kita ada hari pajak. Iya, Yang acara. lagi hangat banget gitu Iya. gak sih, parah. Kemarin kita lakuin itu sih. Iya. Habis kita peringatin. Jadi hari pajak itu kita peringatin tiap tahunnya di tanggal berapa? 14 Juli 2000. Tiap tahunnya, tiap Iya. tahunnya. Tiap tahun. Tiap Untuk tahun. tahun ini 14 Juli Ini 2020. Iya, pokoknya 14 Juli Kalau tahun di kemarin berarti 14 Juli. Di 2019. Seru. Jadi tetap teman-teman boleh catat ya, kalau misalkan hari pajak itu jatuh pada tanggal 14 Juli. Dan di hari pajak itu banyak banget rangkaian kegiatan yang kita adain, khususnya DJP ngadain banyak banget rangkaian kegiatan. Kegiatan dari mulai kegiatan internal sampai kegiatan eksternal. Kalau internal tuh untuk pegawai-pegawai supaya ningkatin sinergi gitu ya. Kalau eksternal gimana? Kalau ekstra itu ada lomba untuk umum dan tentunya banyak hadiahnya. Wow, seru. Lomba eksternal contohnya gimana tuh lomba eksternal? Eksternal itu ada lomba poster. Lomba poster. Terus lomba pembuatan poster ya. Benar. poster. Lomba artikel juga ada, Lomba bikin artikel tulisan. juga Oh. Antusiasnya juga sangat Parah, banyak badan itu keren-keren banget. Ikutan. Karena juga gimana itu? Karena juga hadiahnya banyak banget, jadinya orang-orang juga antusias. Itu baru ngomongin hadiah cuy. Iya, gitu. Hadiahnya itu kalau tahun ini tuh kurang lebih total sampai puluhan juta. Puluhan juta. Gitu. Dan ini yang kegiatan eksternal itu contohnya ada tax edu dan pajak bertutur. Kalian pasti tahu kan pajak bertutur itu apa? Tapi Mbak Cici biasanya pajak bertutur tuh beda sama hari pajak. Ya, Karena tahun ini doang benar. nih, yang Ya. pajak. Karena lagi di tengah pandemi kayak gini juga kan, jadi Dan nggak mungkin kita ngadain pajak bertutur juga langsung ketemu gitu ya. Itu maksud pajak bertutur tuh gimana tuh? Kita ngomongin dulu kan, mungkin banyak yang belum Iya, tahu kan nih kayak pajak bertutur tuh ngapain dari nih. namanya aja tuh udah pajak bertutur. Bertutur. kayak mengenalkan pajak. Ya. Menggunakan pajak kepada ke Ada adik-adik kita adik-adik dari yang mulai di SD, sekolah. SMP, SMA Sampai gitu. Maksudnya kalau ada kayak gitu pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya- Nggak mungkin kalau misalnya kita ngebuat suatu acara tapi nggak ada tujuannya. Ya, Tujuannya ngapain aja nih? Tujuannya pasti yang pertama itu udah pasti untuk mengenakan pajak ya ke adik-adik kita. benar. Terus untuk mengenalkan atau mengasih tahu fungsi pajak. Iya. Gitu. Intinya Jadi, edukasi ya, edukasi edukasi tentang sejak pajak, dini iya. bagi adik-adik dari mulai ya Pak dari dini deh supaya lebih mengenal pajak. Lebih kesadaran. Benar. Benar, kesadaran tentang pajak. Soalnya kan kayak sekarang tuh orang tuh kayak takut gitu kalau udah dengar kata-kata pajak gitu. Kayak Itu. langsung, Pajak kesannya menyeramkan gitu ya. Basicnya nih dari kita waktu zaman dulu kita SMA itu nggak sih? Kita SD, SMP, SMA gitu ngomong pajak tuh cuma umumnya doang kalau oke dipajakin gitu. Bahkan pikiran lu kena pajak cuy. ya itu udah kayak ah nih pajak nih gitu. Ada dulu tuh ini PJ PJ. jadian. PJ jadian. Dari awal Tahunnya kecil. itu doang, tahunnya Tapi nggak tahu doang. pajak itu tuh sebenarnya apa itu. gitu Karena kan. minimnya pengetahuan tentang pajak ya. Benar. Makanya diadakannya Pajak pajak bertutur, bertutur gitu. untuk ngedukasi teman-teman atau adik-adik kita yang ada di SD, SMP, SMA terkait pajak. Dan ngomongin pajak bertutur, tentunya di pajak bertutur ini ada materi dong yang disampaikan buat Iya, adik-adik gitu. Nah, penasaran kan materinya apa? Materinya tuh tentang apa? Materinya itu temanya itu adalah gotong royong Membangun negeri. Waduh, gotong royong Benar. Sama-sama cuy. bersama-sama Itu cuy. tuh kayak udah intinya pajak itu Itu ya kayak kan? filosofis banget gitu gak sih bahasanya? Dasar dari segala Dasar. Parah. Baru ya. filosofi gitu. Dan mungkin kita akan bahas sedikit materi tentang gotong royong membangun negeri Iya, itu ya biar guys. nggak cuman peserta pajak bertutur doang nih yang Yang tahu. Tahu. kan. Jadi kita pengennya Penonton juga penonton juga tahu harus semua, tahu, betul. ya, tentang pajak. Kalau bicara filosofi nih, Benar. tadi kan kita dasar dari segala dasar. Dasar Iya. dari segala Berarti kita harus
pajaknya itu dari negara mana cuy? Karena tiap negara itu pajaknya beda-beda cuy. Oh gitu, Beda-beda. betul. Kita bicara Indonesia tentunya. negara tercinta kita cuy. Pasti. Jadi gimana nih, Vin? Kalau di Indonesia ini cuy, ternyata tuh banyak banget nih. Kita karena terdiri dari berbagai pulau, banyak suku juga cuy. Banyak suku. Dan kalian tahu gak sih di Indonesia tuh berapa orang gitu? Di seluruh Indonesia tuh berapa orang ya? Apa penduduknya? Ratusan juta nggak sih? Ratusan Itu juta. kalau yang gue baca nih ya, yang gue tahu juga, itu sekitar 267 juta jiwa. Itu orang semua tuh. Parah itu orang semua. Oh, itu orang semua ya, 267 juta. 267 juta. Banyak, men. Termasuk kita berarti nih ya. Iya. Oke. Nah ini Siapa lagi? terus di 267 juta itu di negara kita tuh punya cita-cita. Betul. Cita-citanya itu kalau kalian tahu tuh udah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa aja tuh? Apa aja sih bang? Yang pertama nih, ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa. Kedua, memajukan kesejahteraan umum, dan yang ketiga, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, terakhir, Yang terakhir, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. itu cita-cita luhur. bangsa kita ya, betul. Tapi cuy, kalau cita-cita nih, kita kan bangun cita-cita nih, tapi kita juga harus perlu dana cuy. Pasti. Dana buat Pastinya. mewujudkan cita-cita itu. Karena Ada money. semuanya tuh butuh. Semuanya butuh dana. Cita-citanya masalahnya nggak kecil, cita-citanya juga filosofis cuy yang tadi. Iya. Apa tadi. Jadi kayaknya emang nggak maksudnya kayak butuh banget dana yang besar untuk kita. Mewujudkan cita-cita tersebut. Gitu. Dari Nah, dananya itu dari mana? Dari mana tuh? Gimana Iya. tuh dananya? Negara itu cuy punya namanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jadi Cakep. kalau yang uang masuk tuh ke dompet negara namanya pendapatan cuy. Tapi kalau yang keluar namanya belanja negara. Ironisnya nih, ironisnya cuy. Di Indonesia itu pendapatan lebih kurang dibanding Lebih kecil. lebih kecil dibanding belanja negara. Bisa dibilang tuh kita defisit lah ya. Iya. Defisit. Defisit, tapi kayak bahasanya kurang ini. Apa ya? Apa namanya? Kekurangan lah. Kekurangan, kurang dana. Nah, sisanya itu, selisihnya itu kita biasanya dibantu oleh kayak misalnya SBN, surat berharga negara seperti ORI, obligasi gitu kan. Jadi negara memberikan utang kepada masyarakatnya. Ya kalau mau yang investasi ke Iya, negara iya. gitu kan. Bingung nggak sih maksudnya Kenapa? pendapatan negara sama belanja negara tuh bisa sampai defisit gitu. Iya, kenapa tuh? Aku juga bingung sih kenapa sih Mbak Cici? Itu pasti biasanya belanjanya tambah gede. Iya, besar pasak daripada tiang. Sabi sih. Iya kan? Betul. Lebih besar pengeluaran daripada Daripada- pendapatan, Jadi pemasukan. belanja negara yang besar banget itu buat apa aja gitu kan pertanyaannya? Iya. Jadi belanja negara yang sebesar 2.461 triliun itu banyak banget dibagi untuk banyak hal gitu ya. Kita ambil contoh sebagian aja. Jadi diantaranya ada pendidikan, ada infrastruktur, dan ada untuk kesehatan. Untuk pendidikan sendiri dikasih dana 492,5 triliun, banyak banget dong. Pendidikan ya? Iya, betul. Dan untuk infrastruktur itu 415 triliun, dan untuk kesehatan 123 triliun. Jadi pendidikan itu banyak banget. Yang paling gede pasti pendidikan ya. Bener. Dan itu yang kayak BOS, dana BOS, terus kartu Indonesia Pintar, terus Beasiswa mungkin juga ya? beasiswa bidik misi. Terus itu semuanya didanai oleh pajak gitu. Dan kalau yang infrastruktur banyak banget dong kayak Pembangunan jalan. pembangunan jembatan, bikin bandara, bikin stasiun, pelabuhan, Nah, kita nih kita yang baru-baru ini nih. Kita kan di Bekasi nih. Ada Japek tuh, ya kan. Iya, itu kan mempermudah dong. Nah, itu dari pajak Oh, itu juga. dari pajak juga. Dari pajak juga. Ngerasa gak sih dulu waktu kita dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Cirebon, bukan masalah drama, macetnya itu loh yang parah. banget gitu kan. Terus sekarang udah ada Japek yang di atas, ya udah. Dan itu gitu. udah mempermudah banget lah Parah. intinya ya. Terus kalau yang bidang kesehatan contohnya tuh kayak penyedia obat-obatannya, alat-alat kesehatannya, rumah sakitnya segala macem, pokoknya. puskesmas. Iya betul, emang itu jadi pajak gitu. Yang lebih penting sih sekarang sih, ya nggak sih? Iya benar. Ya, sekarang. Lagi kondisi seperti ini Kondisi ya. seperti ini. Dan masih banyak banget contoh lainnya gitu sebenarnya. Nah, Pengeluaran yang besar berarti kita butuh penerimaan yang
besar juga karena kan ya kita butuh nih buat bayarin ini gitu. Nah itu dari mana nih Gunde? Nah tadi kan tuh pengeluaran tuh 2000 berapa? 2200-an ya? 2200 triliun. Nah, 2400. Nah, ulang. Nah, tadi kan tuh penerimaan salah. Bisa ulang. Nah, tadi kan tuh pengeluaran kita tuh kan 2400-an triliun ya. Kalau pendapatan negara kita itu cuma 2165 triliun. Defisitnya nggak kecil cuy. Isi 300. Sebenarnya itu gede sih. Pendapatannya 2000-an triliun, cuman ya tetap aja masih defisit dibanding sama pengeluaran yang tadi disebutkan oleh sang Cici gitu. Ya. Nah, sumbernya pendapatan negara kita itu ada dari 4 sumber. Itu yang pertama itu dari bea dan cukai. Bea dan cukai itu menyumbangkan sekitar 208,8 triliun. Cukai itu yang buat rokok kali ya? Iya, cukai rokok, terus kayak ekspor impor itu termasuk ke cukai. Terus kemudian ada lagi yang namanya PNBP. PNBP itu singkatan dari penerimaan negara bukan pajak. Itu menyumbang sekitar 378 triliun. Jadi ya pokoknya tarif-tarif, contohnya ya kayak tarif-tarif yang ditetapkan oleh kementerian lain selain pajak itu masuk ke situ. Terus royalti, Sumber daya alam, benar. Yang basicnya namanya penerimaan negara selain pajak. Pokoknya yang selain pajak ya itu masuk ke PNBP. Ya. Terus selanjutnya Mbak? Terus lanjut itu ada yang namanya hibah. Hibah itu menyumbang sebesar 0,4 triliun. Aku taunya gibah masalahnya. Jangan kayak gitu. Oh gibah ya judul podcast kita nih cuy. Kayak gitu. Jauh lagi dari hibah. Jadi kalau hibah itu bukan dalam Catat. Enggak gitu enggak perlu ya. Jadi hibah itu gimana nih, Ndre? Jadi kalau hibah itu bukan dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk barang yang diserahkan oleh pihak swasta ataupun luar negeri. Itu dalam bentuk barang, misalnya pesawat atau kereta api. Itu hibah. Gitu. Nah, terus yang keempat nih, yang paling besar itu penerimaan negara itu berasal dari pajak tentunya. Gitu. Itu menyumbang sekitar 1.577 triliun. 1000 cuy. 1.500. Bentar. Dari total penerimaan 2.165 triliun. pajak masuk 1.577. 1.500. Berarti itu Ya, 70%. itu 70%. Itu 70%. Gue pikir tadi 300 triliun udah gede-gede banget gitu. Ternyata pas pajak 1.500 cuy. 1.500. Bayangin itu 70% dari penerimaan negara. Ibaratnya tuh ya kalau kayak tubuh manusia itu ya 70% tuh. 70% sih gimana? 70%. Sini dari situ. Iya. Segini kali ya. Betul. Ini tuh 70% tubuh manusia tuh isinya kan air ya. Air. Jadi manusia tuh kalau misalnya kekurangan air gitu kan jadinya dehidrasi ya. Jadi gampang lesu. Basic-nya pas itu. Iya, gampang menimbulkan penyakit gitu kan, mengancam lah gitu kan. Nah, itulah pajak ini di Sama negara ya, di kita. negara. Jadi kalau nggak ada pajak ya lesu mau gimana negara gitu kan? Ya kan, jadi bisa mengancam sirkulasi ekonomi negara kita gitu. Tapi nih guys, dari tadi kan tuh penerimaan negara tuh pajak itu ya menyumbang sekitar 70% ya untuk penerimaan negara ya. Nah, tapi ada fakta yang agak sedih sih. Menarik dan sedih sebenarnya ini. Jadi kayak bikin lesu ya. Jadi ternyata lebih dari 10 tahun kebelakang ini target penerimaan pajak di Indonesia itu tidak tercapai guys. 10 tahun cuy. 10 tahun. Gila kali. Dan itu kayak sedih. Padahal kan sebenarnya kan itu kayak sumber penerimaan yang terbesar ya. Bayangkan Harusnya tercapai harusnya gitu. tercapai gitu, tapi ya itu sih maksudnya sedih gitu. Itu kan kayak sepertinya tuh kesadaran masyarakat kita tuh masih Ya itu. dikit banget tentang pentingnya pajak itu gitu. Itu gara-gara itu sih. Jadi
kayak diibaratkan tuh satu orang, tadi kan penduduk Indonesia ada berapa? 267 juta. juta jiwa ya. Nah, itu tuh diibaratkan kalau kondisi sekarang itu satu orang itu menanggung 267 orang. Satu Gitu. orang. Satu orang menanggung 267 Iya, orang. Jadi berat. berat loh itu. Iya. Berat banget. Padahal kan mungkin aja di 267 orang itu kan mungkin aja nih masih ada orang yang Punya masih mampu, mampu. punya penghasilan lebih, tapi karena tadi ketidaksadaran dia atau ketidaktahuan dia tentang pajak, jadilah dia mungkin belum membayar pajak gitu. Nah, itu tidak tercapainya itu paling ya maksudnya 80% 90% nggak sih? Iya. Nggak sejauh-jauh juga kan? Nggak sejauh itu juga, cuma Maksudnya tadi berapa? Kalau di Indonesia tuh yang bayar atau sadana pajak tuh berapa persenan sih? jadi kalau di Indonesia itu yang bayar atau apa namanya sadar pajak itu cuman sekitar 3%. 3%. Dari- 3%. Iya, yang terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi gini, dari 267 juta penduduk tadi, itu hanya 41 juta penduduk yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dari Terdaftar ya? 267 juta, cuma 41 juta. Terus ini terdaftar belum tentu lapor, belum tentu Nah, bayar ya? itu dia. Dan yang membayar dan melapor itu cuma 1 juta, men. 1 juta dari 267 juta. Paling Berarti satu rendah. orang, Iya. satu orang menanggung 267 cuy. Ini coba Yes. kita bayangin, Iya. coba kita bayangin. Nah, itu cuma 3% Kalau doang. misalkan 267 juta orang dikurangin 1 juta itu deh, berarti 266 orang nih. Jangan ngomong gede-gede 266 orang deh. Kita ngomong 10% deh gitu, 10% atau 10 juta orang deh gitu. 1 juta orang aja yang bayar pajak dan lapor pajak itu hampir menempati ke target pajak. Hampir. Apalagi kalau ada 10 juta orang yang emang sadar dan mau bayar pajak, target pajak Nembus tinggi. cuy. Kalau grafik tuh nembus tuh ke atas. Target tuh. pajak kayak tinggi. cuan ya nggak sih? Penerimaan negara kita gede banget. Gede, dan negara kita bisa berkembang, bahkan bisa menjadi Negara negara maju, maju. kita bisa ngutangin negara lain, kita bisa. Nggak bisa bayangin sih kalau kayak gitu kira kayak Coba berhenti, coba Iya, berhenti, iya. coba. Parah. Tapi lu pernah bayangin gak sih kalau negara tanpa pajak tuh kayak gimana cuy? Karena pajak kan penerimaan paling banyak gitu ya. Chaos sih. chaos. Dan soalnya kayak yang tadi ya, tubuh aja kan 70% apa namanya, kalau misalnya kekurangan cairan bisa dehidrasi, bahkan rusak Pasti ada gitu penyakitnya ya. lah gitu ya. Bisa penyakitnya. Kalau pajak tuh sama kayak ibarat aliran ekonomi itu bisa tersendat gitu. Iya, benar. Kalau misalnya nggak ada pajak, kayak terus tadi yang tadi Cici bilang kan pajak apa penerimaan negara itu digunakan sebagai infrastruktur ya, Infrastruktur, fasilitas iya. umum. Jalanan jadi Masih jelek, ada jelek-jelek apa-apa. gitu ya. Berlumpur. Jembatan juga kayak aduh. Jadi ada jembatan, kita harus nyebrang gitu kan nggak mungkin kan. Itu susah Nah. gitu. Terus kayak fasilitas umum kayak lampu merah segala macam nggak ada gitu, tabrakan berantakan ya kan. semuanya. Nah, Itu bahaya sih, maksudnya. parah. Terus yang paling penting tuh kayak apa ya, satuan pengamanan Indonesia tuh kayak TNI sama Polri itu bakal kayak nggak ada ini. karena mereka juga butuh dana Iya, gitu Pastinya. untuk Ya, menjalankan kewajiban mereka kan. Benar. bukan cuman tentang gaji ini ya, tapi ngomongin apa sih keamanan kan pasti banyak, dari mulai mobilnya mereka, terus peralatan senjatanya Senjata sih, senjata cuy. Butuh banget dana cuy. Mahal banget itu. kalau nggak ada bisa bayangin mau pakai apa, bambu runcing kan udah nggak mungkin ya kan. ya terserah deh, maksudnya kalau teman-teman emang maunya kayak gitu kan nggak mau kan, intinya kayak gitu gitu. Gitu. Nah, terlepas dari itu semua ya, ini faktanya lagi nih di tahun ini ya, kita semua tahu ya, ini kayak tahun yang terberat gak sih? Terberat untuk dalam hidup. bangsa kita, bahkan untuk dunia. Dunia sih, dunia. Cuy. Nah, cuman Chaos Indonesia. parah cuy. Itu tahun berat buat bangsa kita sama bangsa dunia karena adanya pandemi COVID-19 yang emang udah ngancurin beberapa aspek gitu. Yang kita tahu kalau suatu negara itu kan aspeknya dari pemerintah, masyarakat, dan swasta tuh harus nyatu tuh. Dan ini tiga-tiganya kena gitu. Iya. Pemerintah kena, masyarakat banyak yang dirumahkan, Swasta juga banyak yang kolaps banyak. kayak gitu. Jadi kayak dampak dari COVID tuh besar banget gitu. Kok semua nggak pandang bulu sama sekali. Bener. Nah kondisinya berarti ngaruh ke penerimaan gitu nggak sih? Pasti penerimaan jadi turun. Tapi walaupun penerimaan turun, negara Indonesia itu memberikan kayak negara Indonesia itu mengalokasi Insentif ulang kali ya. uang yang berada dalam dompet APBN itu.
fokus saat ini yaitu ke pandemi COVID-19 gitu. Dan itu tuh ada yang namanya insentif dari pemerintah yang biasa kita sebut dengan PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional. Nominalnya mau tahu? 607,6 triliun. Itu berarti kayak bantuan gitu ya bang ya? Kayak bantuan ya? Itu 600. Itu 600. Itu banyak banget. Banyak banget itu. Itu tuh salah satu bukti negara tuh, maksudnya negara nggak diem sama kondisi kayak gini gitu. Iya, Negara tuh nggak diem, peduli peduli banget sama peduli. kondisi kayak gini gitu. Dan itu tuh dibagi ke 6 aspek. Yang pertama itu aspek kesehatan, yang kedua itu perlindungan sosial, yang ketiga itu insentif usaha, yang keempat itu UMKM, yang kelima pembiayaan korporasi, dan yang terakhir untuk ke sektor kementerian lembaga atau Pemda. Ya, jadi itu semua mungkin untuk kita berusaha untuk memulihkan kembali ya, kembali. pemerintah ya. Itu masalahnya. Pemerintah berusaha untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi yang kayak gini ya. Nah ini ada pesan apa nih buat adik-adik semua yang di rumah, anak-anak Oh sekolah, iya, ya. mungkin bisa jadi penonton kita Karena- tuh anak SD, SMP, Iya. SMA. Iya benar. Nah, dan kebetulan kan ini tadi sebenarnya materi pajak bertutur. Yang Ya. paling dasar Yang dulu. paling dasar ya untuk adik-adik kita yang masih sekolah. Nah, jadi kita ada beberapa apa ya kayak Pesan masukan lah ya. pesan lah ya Masukan untuk buat adik-adik adik-adik. semua di masa sekolahnya sekarang ini gitu. Ngapain sih? Oh, biar mereka ikut berkontribusi Iya, gitu. karena kalau bayar pajak kan nggak Masih mungkin. belum. Soalnya belum. Belum ada penghasilan Belum juga ada kan? pajak. Kalau penghasilan dari orang tua, Itu Beda itu. lagi. Dan diantaranya itu mereka sebenarnya gampang ya, mereka kan pelajar. Pastinya mereka tugasnya adalah belajar dengan baik. Iya, Yang pertama tugas belajar. utamanya. Belajar deh. Ini biasanya nih setelah teman-teman harus belajar dengan baik nih, langkah kedua yang buat teman-teman itu harus ngapain? Kalau menurut gue sih bang ya, kita harus membangkitkan jiwa usaha kita gitu. Jiwa- Karena di pandemi ini tuh kayak di rumah aja semua kan, Iya. kita muncul inovasi-inovasi, ide-ide yang kreatif-kreatif gitu. Nah, itu tuh bisa dijadiin untuk cuan cuy. Usaha. Cuan, usaha. Kayak misalnya temen gue nih bang, kemarin ada yang bikin mentai-mentaian gitu. Iya, Tapi itu enak banget cuy. Dia bisa masak gitu kan. Terus gue lagi nganggur nih kan di rumah aja, nggak sekolah juga via Zoom. Terus dia bikin salmon mentai kalau nggak salah deh. Terus enak banget cuy. Iya. Cuannya parah itu. Nah, Ya walaupun kita di rumah aja tetap harus produktif gitu nggak sih? Iya. Maksudnya kita dari basicnya nggak perlu misalkan buat sesuatu nih nggak juga, tapi kayak kita baca buku tentang usaha, baca buku tentang itu juga itu Jadi, better. Dan kalau Bukan pelajar dulu ya. Dan kalau pelajar biasanya sih dia usahanya kayak jualan pulsa, Ya, sabi-sabi. danus. Nah, danus tuh. Tahu gitu nggak sih? Iya. Jadi Ada belajar acara-acara dari- sekolah kita danusan gitu kan. Jadi udah belajar usaha dari sekarang. Jangan pas udah nanti memang sudah lulus sekolah baru mau kerja, baru bingung, baru mau usaha. Tapi gue bingung nih usaha. Belajar dulu. Belajar dari sejak dini. gitu Iya, ya. baru belajar nanti jadinya telat gitu kan. Maksudnya usaha yang kita tahu pasti misalkan naik turun usaha gitu, kita pelajarin aja dulu Iya. konsepnya kayak gimana. Jadi udah biasa gitu kalau misalkan usaha tuh kan pasti ada kegagalannya gitu ya. Jadi ya Jangan menyerah lah. ya. Tujuannya nanti ketika temen-temen nih atau adik-adik udah besar nanti nih jadi pengusaha buat suatu perusahaan besar Ya, apa gitu. gitu. Jangan lupa untuk bayar Pajak. Pajak. dan itu kita doain juga bisa jadi membuka Lapangan kerja buat yang pekerjaan lain. ya gitu. Dan selanjutnya apa nih? Ya, terus yang berikutnya itu Tar dulu, jangan lupa cuy. Kita kan udah usaha-usaha nih. Nah, yang kita sebagai konsumen, jangan lupa juga beli yang produk dalam negeri cuy. produk dalam Produk negeri. lokal. Produk lokal. cintailah Produk Indonesia. ulang. Cintailah Produk Indonesia. Jadi kita mendukung produsen Kita support lokal. teman-teman kita gitu kan. Iya. Banyak banget dari mulai baju, celana, spokat. Makanan. Wah, banyak lah. Semua udah ada. Tinggal transportasi aja belum Dan ada nih. pastinya kualitasnya tuh bagus-bagus Nggak banget. kalah, nggak kalah. Kalau Yang sama brand-brand luar gitu. Bahkan orang luar negeri aja biasanya tuh ngambilnya dari Indonesia ternyata karena emang kualitasnya masih bagus itu. Terus, nah dari beberapa hal yang perlu teman-teman lakuin, pasti ada yang nggak boleh teman-teman lakuin. Nah, apa nih yang nggak boleh? Iya, jadi kita sangat menyarankan untuk tidak melakukan tindakan vandalisme. Apa sih itu Pak? Vandalisme? Iya. Vandalisme. Jadi kayak
merusak fasilitas umum kayak Oh, jangan please. jembatan, Please nih buat tembok, teman-teman nih, jangan mana gitu, coba. please no kayak No. itu alay men. Bintang was here gitu kan. Udah mah Ada alay nggak rusak. bintang love? Aduh jangan men Ya, zaman Jangan kasih dulu. Teman-teman kalau mau bungkol-bungkol, ngumpul-ngumpul, seru-seru, Iya. bincang-bincang yang Boleh. positif. Positif cuy. Gak apa-apa kok, gak apa-apa ngumpul-ngumpul gak apa-apa. Mau ngobrol-ngobrol gak apa-apa. Cuman yang positif. Iya. Cuman kalau untuk saat ini jangan lupa jaga jarak ya. Jarak. Kayak Kumpul kita nih, kayak tapi kita nih, jaga jaga jarak. jarak. Terus yang berikutnya lagi ada lagi tuh yang paling bahaya itu Aduh. musuh negara Musuh negara, banget ya, musuh musuh siapapun. bangsa. Siapapun sih, Itu. everyone ya. Narkoba itu jangan Jangan sampai pernah nyoba-nyoba sekalipun. jangan sampai Soalnya itu nagih terjerat. cuy, jangan. Itu Pernah? nagih. Enggak lah, Oh. pernah lah. Oke. Kalau misalkan gue pemakan narkoba gak akan ada di sini. Iya. cuy. Soalnya kan kayak yang tadi itu pinter bisa jadi bego. Yang Terus tadinya tajir, bisa jadi nggak punya duit kan lo beli terus nggak bisa Beli-beli. mikir lagi Gini deh, kan, gini bisa deh. mikir. Narkoba gak murah ya kayaknya ya, Iya. kayaknya nggak murah. Daripada kita bayar narkoba, mending bayar Pajak. jelas gitu. Kayak dari mungkin mereka bingung ya mau habiskan duit kemana gitu kan. Tuh. Jangan ke situ deh. iya. Pajak Karena aja udah. kalau lo udah nyoba narkoba nih, aspek-aspek lainnya tuh ketularan. Jadi kayak Wah. mereka kriminal iya, seks bebas iya, Wah, alkohol bahaya iya banget. gitu. Jadi benar-benar jangan deh jangan coba-coba gitu lah. Iya. Tuh. Nah, jadi adik-adik, ya. Kenapa sih ini kita bahas banget pesan-pesan misalnya teman-teman harus gimana nanti, terus yang jangan dilakukan apa? Karena tuh teman-teman adik-adik sekalian yang masih pada sekolah saat ini itu adalah Generasi emas. generasi emas Indonesia. Di mana nih ya, nanti ketika sudah tahun 2045 itu kan usia Indonesia tuh udah umur 100, itu generasi emas. 100 Iya. tahun. 100 tahun. Satu abad. 1945 itu negara merdeka. Benar. Nah, disitulah di tahun 2045 itu adik-adik yang mungkin lagi nonton sekarang yang masih sekolah itu di posisi produktifnya. Ya. Jadi kayak Apa namanya ya? Usia produktifnya Iya. mereka lah ya. iya yang Yang bisa, maksudnya kalau usia produktif itu yang mendominasi. yang mendominasi. Nah, Usia gue berapa ya? Sekarang kita 20-23an sampai 25 lah ya. Kalau ibarat 20 tahun lagi 50. 40. Kita mah udah agak-agak itu ya. Tapi masih. Masih. Itu kita kondisi kita semua nih cuy. Kondisi kita semua udah nih. nggak yang bakal- stres gitu ya. gini deh, biar seru teman-teman. Sekarang ambil kertas sama pulpen. Gini aja bang, Gimana? komen aja gak sih? Komen di bawah. Komen di bawah. Oke, teman-teman, komen di bawah tahun 2045 kalian bakal jadi apa? Iya. benar. Kalian harapkan Iya. kalian tuh sudah melakukan apa? Ya. Apa aja di list, nggak cuma harus satu. Kalau misal kalian Apa yang mau Banyak, kalian banyak. lakuin juga di list tuh apa aja kan? kalian komen di bawah, nanti kita baca satu-satu. Oh. Serius kita baca. Soalnya kalau mungkin oke pada ngetawain ada apa gitu. Tapi suatu saat kalau teman-teman ngelihat ini lagi di Video tahun ini lagi. 2045 nih, kalian bisa bakal mungkin Kayak- merinding sendiri sih pasti. Oh iya ya. Oh iya Ini loh, bener gitu. juga video ini. 2045 tuh enggak. Iya benar, sih. emang bener kok. Iya kan? Kayak target kita 20 tahun ke depan kita harus buat sesuatu nih. Harus buat sesuatu, harus jadi sesuatu. Nah, itu tadi yang ingin kita sampaikan ke teman-teman nih untuk membangkitkan basic tentang pajak, Iya. pengetahuan tentang pajak. Karena nanti kan teman-teman akan menjadi generasi emas ya tadi Oh. ya. Jadi ketika nanti negara sudah dipegang nih sama teman-teman gitu kan, mungkin nanti sudah ada yang menjadi pengusaha besar, Amin. udah ada yang menjadi youtuber, Bisa jadi. mungkin ada yang mengabdi menjadi ASN, TNI, Polri, Atau Bahkan mungkin presiden. iya menjadi pemimpin bangsa, cuy. itu supaya teman-teman bisa menjadi teladan. Dan gitu. lakukan terbaik lah Iya. buat negara. Dan semoga di zaman kalian ataupun kita masih ada ya nanti 2045. Amin. Itu negara Indonesia ini bisa menjadi yang semakin baik lagi, negara yang Amin. makin baik lagi gitu. Oke, mungkin. Oke, mungkin cukup sekian dari kita ya. Ya. Sekian obrolan ringan dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian. Pasti cuy. Dan jangan lupa buat subscribe channel kita. Karena mungkin banyak konten-konten kayak gini lagi. Karena
bakal banyak konten-konten yang menarik dan Bener. Usul deh teman-teman, Iya. mau konten Boleh deh, apa? Tulis di komen. komentar. Komen. kalian juga komen. bisa komen request Iya. apa yang mau kita bahas untuk selanjutnya, bisa banget. Jangan lupa like juga video ini. Dan kalau kalian suka sama dia, kalian bisa like dan komen. Oke, kalau gitu kita tutup kegiatan atau video kita di hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Dah. See you on the next video. Dadah. Yo,